Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berjumpa kembali pada belajar OSN Fisika. Pada chapter 17 atau video ke-17, kita masih membahas soal-soal pada kinematika gerak satu dimensi. Semoga kita selalu diberikan nikmat kesehatan dan juga keluarga kita, sehingga kita dapat melakukan kegiatan sehari-hari seperti biasanya. Semoga paparan video ini dapat membantu dan mempermudah belajar OSN Fisika pada gerak satu dimensi. Kita lihat pada soal nomor 1. Sebuah partikel bisa saja mengalami perubahan percepatan tergantung pada posisi partikel itu berada. Partikel bergerak sepanjang sumbu X dengan persamaan percepatannya A sama dengan Kx, di mana K adalah konstanta positif. Partikel mula-mula memiliki kecepatan V0-nya 0, X-nya juga X0-nya sama dengan 0. Tentukan persamaan X terhadap T sembarang waktu, V terhadap T sembarang waktu, A terhadap T sembarang waktu, V terhadap X, ya, pada sembarang jarak X ke sembarang posisi dari gerak partikelnya, ya, atau disebut dengan Vx, At, Vt, dan Xt. Kita bahas bersama-sama. Yang diketahui dalam soal adalah A sama dengan Kx, benda mula-mula diam dengan kecepatan V0 sama dengan 0 pada waktu bergerak dari mulai X0 sama dengan 0. Maka pertanyaan yang diambil adalah bentuk persamaan dari Xt, Vt, Vx, dan At. Maka dengan demikian, ya, fungsi kecepatan dan fungsi percepatan terhadap waktunya. Maka karena yang diketahui adalah A sama dengan Kx, maka dengan demikian V itu sama dengan dx per dt, ya. Kemudian A sama dengan V dv per dt. Maka dengan demikian, ya, kalau kita ambil bahwa A itu sama dengan 1 per dv dikalikan 1 per dt, ya. Maka dengan demikian, ya, sama saja, ya, dari sini 1 per dt, ya. Maka dengan demikian A sama dengan dv dikalikan dengan V, ya, kemudian dibagi dengan dx-nya. Maka dengan demikian A itu sama dengan V dv per dx. A-nya sudah ada, K dikalikan dengan X, yaitu konstantanya K dikalikan dengan X, maka Kx-nya sama dengan V dv dibagi dengan dx-nya. Maka dengan demikian, ya, kita kalikan silang. Maka dengan demikian, ya, V dv itu sama dengan Kx dx, ini dikalikan silang, ya. Jadi persamaan ini, dua persamaan ini kalau dibandingkan, ya, diambil satu per satu, maka A sama dengan dv per dt atau dv dikalikan 1 per dt, kan itu, ya. Maka dengan demikian, ya, itu bisa ditemukan bahwa V dibagi dengan dx, kan itu, ya. V dibagi dengan dx, ya. Jadi pengambilan perbandingan A dengan V adalah dv per dx, ya. Maka Kx sama dengan V dv dibagi dx. Artinya kalau dikalikan silang bahwa V dv sama dengan Kx dikalikan dx-nya. Kemudian persamaan ini kita ambil dengan cara integral. Maka diintegralkan semua, maka integral V dv sama dengan K integral X dx. Maka dengan demikian menjadi
Ini pangkat 1 menjadi pangkat 2, maka setengahnya V kuadrat sama dengan, ini juga sama, pangkat 1 menjadi pangkat 2, setengahnya Kx dikuadratkan ditambah dengan C. Ya. Untuk mencari nilai C, maka kita ambil ya, bahwa V sama dengan V0 sama dengan 0, X sama dengan X0, maka C-nya sama dengan 0. Ini harganya 0, ini harganya 0, maka dengan demikian C-nya sama dengan 0. Sehingga persamaannya adalah V kuadrat ya, sama dengan Kx dikuadratkan. Maka kalau V-nya saja pada posisi kecepatan terhadap posisi adalah X kuadrat di akar X, maka menjadi dikalikan dengan akar K. Ini adalah faktor yang diinginkan pada pencarian bentuk persamaan dari V terhadap X ya, karena yang diturunkan X-nya kan itu. Bisa dipahami ya? Ini adalah pada pencarian untuk V terhadap X-nya. Kita lanjutkan. Kecepatan merupakan turunan fungsi posisi. Maka dengan demikian V sama dengan dx per dt ya. Maka X tadi sudah ketemu ya. X akar K sama dengan dx per dt. Maka dengan demikian ya, pada unsur yang sama maka dx per x ya, sama dengan akar K dikalikan dengan dt, diintegral kedua-duanya. Maka dengan demikian integral 1 per x dx ya, sama dengan akar K integral dt. Maka dengan demikian 1 per x diintegral adalah ln x ya, maka 1 ini t pangkat 0 menjadi t pangkat 1. Berarti akar K dikalikan dengan T ditambah dengan C. Jadi pencarian pada unsur X-nya ini diambil dari V-nya ya. X akar X. Jadi fungsi kecepatan terhadap jaraknya, terhadap posisinya, maka menemukan diintegralkan diketemukan ln X itu sama dengan akar KT ditambah dengan C. Maka dengan demikian untuk mencari C-nya ya, X mula-mulanya tadi 0 ya, maka T-nya sama dengan 0, C-nya juga sama dengan 0, sehingga ln X-nya sama dengan akar K dikalikan dengan T. Maka dalam fungsi logaritma ln X atau ln X itu sama dengan log sifatnya. Maka dengan demikian bahwa ln X sama dengan akar K dikalikan T sama saja X pada sembarang waktu merupakan E dipangkatkan akar K dikalikan dengan T. Jadi ln X kalau menjadi X maka ini E pangkat akar K dikalikan dengan T. Inilah yang diinginkan posisi sembarang waktu. Jadi baru 2 persamaan yang didapatkan ya, yaitu V terhadap posisinya, kemudian X terhadap waktunya. Maka dengan demikian kita lanjutkan pada kecepatan partikel sebagai fungsi waktunya. Maka V sembarang waktu adalah dx pada sembarang waktu dibagi dengan dt. Ini sudah ada di sini bahwa X sembarang waktu atau terhadap T sama dengan E pangkat akar K dikalikan dengan T. Maka dengan demikian ya, X pada sembarang waktu adalah E pangkat akar dari K dikalikan dengan T, diturunkan ini ya, akar KT ya, maka akar K diturunkan, maka V pada sembarang waktu menjadi akar K dikalikan fungsinya dari logaritma atau dari ln, yaitu tetap sebagai fungsi E sama dengan akar K dikalikan dengan T. Maka setelah ketemu X terhadap waktunya, maka V-nya diturunkan dari posisinya menjadi akar K E dipangkatkan akar K dikalikan dengan T. Jadi inilah yang diinginkan, bahwa kecepatan sebagai fungsi dari waktunya atau sembarang waktu. Persamaan kecepatan sembarang waktu
posisi pada sembarang waktu. Maka dengan demikian kita ambil satu lagi persamaan yang kita cari, yaitu percepatan partikel sebagai fungsi waktunya dari sini ya. Maka dengan demikian A pada fungsi waktu adalah dV pada fungsi waktu dibagi dengan dt, diturunkan. Maka dengan demikian A pada fungsi waktu sama dengan d per dt dikalikan dengan akar K K dipangkatkan K dikalikan dengan T. Kita turunkan lagi koefisien ini, maka menjadi pada sembarang waktu adalah akar K dikalikan dengan akar K menjadi K ya. Akar K dikalikan akar K menjadi K, fungsinya tetap sama dengan pangkat dari akar K dikalikan dengan T. Ini adalah percepatan sebagai fungsi waktunya. Maka dengan demikian itu keseluruhan pada soal nomor 1. Kita simpulkan ya. Jarak terhadap fungsi waktu adalah pangkat akar K dikalikan dengan T. Nih ya. Kemudian ya, V terhadap posisinya tadi sudah ketemu pada slide pertama adalah X akar K ya. Ini X akar K ya. Kemudian V terhadap fungsi waktu, maka akar K dikalikan fungsinya dari logaritma atau dari ln tadi adalah pangkat akar K dikalikan dengan T. Maka A terhadap fungsi waktu adalah ini dikalikan akar K dikalikan akar K adalah K pangkat akar K dikalikan dengan T. Jadi inilah kesimpulan dari jawaban 1, 2, 3, 4 yang ditanyakan tadi. Kita simpulkan demikian, kita kumpulkan ya. Jadi kita tinggal menggunakan diferensial atau turunan atau yang lain harus dilakukan dengan integral pada fungsi-fungsi persamaan geraknya ya. Kita lanjutkan pada soal nomor 2. Sebuah tali ringan dengan panjang L diam di atas bidang miring licin yang membentuk sudut theta terhadap lantai ya. Maka dengan demikian salah satu ujung tali diikatkan pada dinding di titik A di sini ya. Sebuah partikel diikatkan pada tali pada titik B. Ini pada titik B, mula-mula seluruh tali berada di atas bidang miring ya. Dan bidang miring menempel pada dinding. Bidang miring mulai bergerak ke kanan ya. Dengan percepatan A yang ini ya. Bidang miringnya bergerak ke kanan dengan kecepatan A. Abaikan gesekan antara bidang miring dan permukaan lantai. Ini berarti licin kan. Tentukan percepatan A1 dari partikel relatif terhadap lantai. Ini terhadap lantainya ya. Berarti dikatakan bentuk berlawanan arah. Berarti ini seperti tetap gerakannya, maka bidangnya bergerak ke kanan ketika partikel masih di atas bidang miring. Kita lihat pembahasannya. Perhatikan pada diagram bebasnya, ini di titik B, maka A adalah searah dengan sumbu X ini ya. A searah dengan sumbu X, maka ini positif, yang ke kiri adalah negatif. Maka dengan demikian A cos theta ya dengan A sin theta merupakan apa? Pergerakan partikel searah bidang miring kan itu. Ini adalah resultannya. Maka dengan demikian dari gambar maka partikel akan menaiki bidang miring pada komponen percepatannya sebagai berikut. Berapakah A1-nya? Ya. Maka dengan demikian ya, A1 adalah percepatan partikel terhadap lantai. Ini. Ya, terhadap lantainya ya di sini ya. Kemudian A adalah percepatan partikel terhadap bidang miring ini ya. Yang diinginkan ya. Jadi akan menaiki bidang miring partikelnya. Maka dengan demikian kita lanjutkan ya. Ini posisi gambarnya.
A1-nya sama dengan berapa? Percepatan pada komponen sumbu X ya. Ini positif, yang ini adalah negatif. Maka dengan demikian A1X ini. A1X di sini ya. A1X, maka A dikurangi A cos theta. A dikurangi A cos theta. Maka dengan demikian pada sumbu Y ya ini ya. Maka dengan demikian A1Y negatif ya. Karena dia apa? Berlawanan dengan percepatan gravitasinya, maka negatif A sin theta ini ya. Itu yang diambil pada sumbu Y-nya. Ini adalah pergerakan pada A1-nya terhadap lantainya. Karena ini bergerak bidang miringnya, maka terhadap lantainya. Maka dengan demikian A1 merupakan resultan percepatan pada sumbu X dan sumbu Y dan saling tegak lurus. Maka A1 sama dengan akar dari A1X dikuadratkan ditambah dengan A1Y dikuadratkan. Ini adalah biasa persamaan ya, dalil Pitagoras ya. Maka dengan demikian dikuadratkan ya, A dikurangi A cos theta dikuadratkan negatif A sin theta dikuadratkan ya. Kita kuadratkan masing-masing ya. Maka dengan demikian ya, ini dikuadratkan, ini hasilnya ya. Ini hasilnya ya. Kemudian ya, ini menjadi A2 dikalikan dengan cos kuadrat theta ditambah dengan sin kuadrat theta. Kan itu. Ini dikuadratkan A kuadrat sin theta ya. Kemudian A dikuadratkan A kuadrat 2 kali A cos theta, maka 2A kuadrat cos theta ditambah dengan A kuadrat cos kuadrat theta. Maka ini diketemukan ya. A kuadrat sama dikalikan cos kuadrat theta ditambah dengan sin theta. Ya itu. Ini harganya 1 karena apa? Trigonometrinya demikian. Maka jadinya ya, berarti ini harganya 1 ya, sehingga A kuadrat dikalikan 1 ya. Ini A kuadrat. Ini menjadi ini ditambah dengan A kuadrat. Maka A kuadrat kalau dikumpulkan ya, A kuadrat kalau dikumpulkan maka menjadi ya A ya dikalikan dengan akar dari negatif 2 cos theta. Kan itu ya. Maka dengan demikian itu yang diinginkan pada soal ini ya, menjadi negatif 2A cos theta. Fungsi trigonometri cos theta itu sama dengan 1 dikurangi 2 sin kuadrat setengah dikalikan dengan tetanya. Maka dimasukkan ke sini. Maka dengan demikian ya, negatif 2. Ini masih tetap negatif, akar negatif 2 dikalikan 1 dikurangi 2 sin kuadrat setengah theta. Kemudian dikalikan semua di dalam nih ya, dikalikan semua. Maka ini 2, ini 4 ya. 2 ya, negatif 2 positif 4 kan itu. Maka dengan demikian itu adalah negatif 2 positif 4 ya. Maka 4 sin kuadrat setengah theta dikurangi 2. Maka dengan demikian ya, kita bisa lakukan bahwa persamaannya menjadi 2 ya. Ini 4 dikeluarkan, kemudian fungsinya menjadi berubah menjadi 2A dari akar dari sin kuadrat setengah theta dikurangi dengan setengah. Maka dengan demikian ya, ini diakarkan menjadi setengahnya ya, setengah sin theta ya. Maka A1-nya yang diinginkan adalah sama dengan 2A sin setengah theta. Itu yang diinginkan pada soal nomor 2 demikian ya. Berapakah A1-nya? Adalah 2A sin setengah dikalikan dengan theta. Inilah caranya kita menggunakan aturan trigonometri ya. Kemudian ini adalah resultan pada masing-masing sumbu X dan pada sumbu Y. Sehingga kita menemukan A1 sama dengan akar dari A1X kuadrat ditambah A1Y dikuadratkan. Maka hasil inilah yang kita inginkan ya.
Itulah keseluruhan pada soal nomor 1 sampai nomor 2, dan kita sudah menemukan beberapa kesimpulan penting pada pertemuan kali ini. Selalu semangat belajar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.